Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisa Padu dari kelas 1E dengan NIM 151423094. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain, SAG, MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi. Kita akan membahas masalah dalam manajemen kelas. Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Perbedaan antara keduanya itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja. Tindakan pengelolaan kelas oleh seorang wali kelas dapat efektif apabila dapat mengidentifikasikan dengan tepat hakikat masalah yang dihadapi, sehingga pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula. Yang pertama yaitu ada masalah kelompok. Johnson dan Benny Abdul Majid 2007 117 mengidentifikasi 7 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, kurangnya kesatuan, yang kedua, ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja, yang ketiga, reaksi negatif terhadap pribadi anggota, yang keempat, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, yang kelima, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat. Yang keenam, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Yang ketujuh, semangat juang rendah dan adanya sikap bermusuhan. Baik, yang kedua yaitu membahas tentang masalah individual. Ada 4 tipe perilaku terkait masalah individu yang kurang baik, yaitu yang pertama, perilaku untuk menarik perhatian, yang kedua, perilaku untuk mencari kekuasaan, yang ketiga, perilaku untuk melampiaskan dendam, dan yang keempat yaitu perilaku yang memperlihatkan ketidakmampuan. Nah, masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa termasuk yaitu yang pertama, kurangnya kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua, tidak ada standar perilaku dalam kelas, ribut bercakap-cakap, pergi ke sana kemari. Yang ketiga, reaksi negatif ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok bodoh. Yang keempat, moral rendah, permusuhan lembaga, alat-alat belajar yang kurang, dan kekurangan uang. Yang terakhir yaitu tidak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Baik, kita akan membahas materi yang kedua yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang tidak baik. Nah, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan. Nah, berikut adalah pemaparannya. Yang pertama, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru. Nah, pribadi guru sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Berikut yang dapat menimbulkan masalah di dalam kelas terganggu. Yang pertama, ada guru membiarkan peserta didik berbuat salah. Yang kedua, lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didik. Yang ketiga, kurangnya menghargai pada peserta didik. Yang keempat, kurang adanya rasa humor saat pembelajaran di kelas. Yang kelima,
kata-kata atau sindiran tajam yang menimbulkan rasa malu pada siswa. Yang keenam, kegagalan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketujuh, gagal mendeteksi atau memahami perbedaan individu peserta didik. Yang kedelapan, berbicara menggumam atau tidak jelas. Yang kesembilan, memberi tugas yang berat dan kompleks. Dan yang terakhir yaitu tidak memberikan umpan balik kepada hasil kerja peserta didik. Yang kedua, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik. Beberapa hal berikut ini cenderung memberi kontribusi timbulnya masalah kelas terganggu, yaitu yang pertama, anak yang suka membadut atau berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian di dalam kelas. Yang kedua, anak broken home yang butuh akan perhatian. Yang ketiga, anak yang sakit. Yang keempat, anak yang tidak mengerjakan tugas sekolah. Yang kelima, anak yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang terhadap peraturan. Yang keenam, anak yang memiliki rasa pesimis terhadap semua keadaan. Dan yang terakhir, yaitu anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna. Yang ketiga, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan. Nah, lingkungan secara langsung atau tidak langsung, situasi atau kondisi yang mengelilingi peserta didik dapat menimbulkan masalah di kelas, yaitu yang pertama, lingkungan rumah atau keluarga, seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran, tekanan, masa bodoh, sibuk urusannya masing-masing. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal, seperti lingkungan kriminal, lingkungan bising, dan lingkungan minuman keras. Yang ketiga, lingkungan sekolah, seperti kelemahan guru, kelemahan kurikulum, kelemahan manajemen kelas, ketidaktertiban, dan kekurangan fasilitas. Yang terakhir, situasi sekolah seperti hari-hari akan libur atau sesudah libur. Pergantian pelajaran, pergantian guru, jadwal yang kaku, bau-bau yang timbul baik dari kantin atau toilet, suara bising di sekitar kelas. Baik, yang ketiga itu yang perlu diperhatikan oleh seorang guru agar mampu mengelola kelas dengan efektif. Dari hasil riset telah disimpulkan bahwa menurut Syaiful B. Jamarah 2006-215 ada 5 unsur sebagai variabel masalah yang perlu diperhatikan untuk membuat iklim kelas yang sehat dan efektif, yaitu yang pertama, bila situasi kelas memungkinkan anak belajar secara maksimal, fungsi kelompok harus diminimalkan. Yang kedua, manajemen kelas harus memberi fasilitas untuk mengembangkan kesatuan dan kerjasama. Yang ketiga, anggota-anggota kelompok harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memberi efek kepada hubungan dan kondisi belajar. Yang keempat, anggota-anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan kebimbangan, ketegangan, dan perasaan tertekan. Yang kelima, perlu diciptakan persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.